membahas tentang keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah tentang perkara yang namanya adzan. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani beliau berkata di dalam kitabnya, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, wa minha anna lil adzan fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Bahwasannya di dalam adzan itu ada keutamaan yang tersembunyi, ada keutamaan yang tidak banyak orang-orang tahu, yang mana keutamaan tersebut tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan dari mengumandangkan azan, kadar fadilah keutamaan orang yang mau mengumandangkan azan, dan besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau mengumandangkan azan. Dan bukan cuma itu, kata Nabi, wasaful awal, dan saf pertama, barisan pertama di dalam sholat berjamaah. Ini dua perkara ada keutamaan yang tersembunyi, sehingga apabila orang-orang tahu keutamaannya, tahu begitu besar pahalanya, maka kata Nabi, tsumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kemudian orang-orang tidak bisa mendapatkan daripada yaitu mengumandangkan azan, karena mungkin jatahnya cuma satu orang, atau waktunya yang sempit, atau misalnya nggak bisa mendapatkan shaf pertama, kecuali mereka harus yaitu mengadakan undian, harus mengundi dulu siapa kira-kira yang bakal mengumandangkan azan dan siapa yang berhak untuk berdiri di shaf barisan pertama sholat berjamaah. Maka niscaya para sahabat Nabi akan melakukan undian tersebut demi mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya gak aneh kalau orang-orang berangkat ke Mekah, berangkat ke kota Madinah, orang-orang tahunya keutamaan mencium Hajar Aswad, benar? Orang-orang tahunya sholat di Raudhah, di Masjid Nabawi, sehingga banyak orang yang mana berebutan di situ. Banyak orang yang sampai rebut-rebutan demi bisa mencium Hajar Aswad atau bisa sholat di tempat Raudhah, yaitu masjidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat orang rebutan begitu, sampai-sampai kepalanya sampai ada yang gimana disingkirin, sampai kalau udah yang namanya tali dibuka untuk bisa sholat di Raudhah, itu orang desak-desakannya luar biasa. Jangankan sujud, ruku aja susah, cuma bisa berdiri doang, yang penting bisa sholat di Raudhah. Nah ini perkara yang seperti ini, seandainya orang-orang tahu itu yang namanya keutamaan shaf pertama dan mengumandangkan azan, niscaya mereka akan melakukan seperti itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fi ta'dzin." Seandainya orang-orang mengetahui daripada keutamaan mengumandangkan azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, maka mereka akan berebutan, saling baku hantam, kalau bisa saling tebas dengan yang namanya pedang. Kenapa kok bisa seperti ini, kata Nabi? Karena memang seperti itu. Al-Quran mengajarkan dan memotivasi kepada para sahabat Nabi, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sampai-sampai orang kalau sering baca surat Waqiah pasti pernah dengar atau pernah baca, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada itu yang namanya golongan orang sebelah kanan, alangkah mulianya orang kalau masuk golongan kanan. Tapi sebutkan juga wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada juga golongan sebelah kiri. Aduh, alangkah sengsaranya orang yang masuk golongan kiri. Kenapa? Nggak bisa masuk sebelah kanan. Kenapa orang yang kanan? Fasabiquna
Subhanahu wa taala, sehingga kedudukan mereka dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang para sahabat Nabi seperti itu modelnya. Enggak boleh dengar keutamaan dikerjain buru-buru. Jangankan masalah azan, jangankan masalah sholat di belakang Rasulullah pertama, apalagi sama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana seorang Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, Al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan bagaimana ucapan Urwah yang waktu itu melihat para sahabat Nabi SAW memperlakukan Rasul SAW di dalam surah Al-Hudaybiyah. Ketika dia balik ke kaumnya, dia panggil begini, wahai kaum, laqad wafatu 'alal muluk, saya ini sudah mengunjungi raja-raja. Wa wafatu 'alal kaisar wa Najasyi wa Kisra, saya ini sudah mendatangi raja Romawi, raja Kaisar. Saya sudah mendatangi raja Persia Kisra. Saya sudah mendatangi daripada raja Ethiopia Najasyi. Tapi dia bilang apa? Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, saya tak pernah lihat seorang raja yang diagungkan oleh para pengikutnya seperti perlakuan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pengagungan para sahabat? Tahun nama seandainya mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam ini meludah, apa kata Urwah? Kalau udah Rasulullah meludah, illa waqa'at fi kafir rajulin minhum, gak pernah bisa di ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jatuh ke tanah, gak bisa. Yang ada di mana? Direbutin sama para sahabat Nabi, nadahin. Biar apa? Biar kena itu yang namanya telapak tangannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dapat diapain? Fadallaka biha wajahu wa jildahu. Oh, dapat udah Rasul sallallahu alaihi wasallam, digosokin kemana? Ke wajahnya. Digosokin kemana? Ke kulitnya. Kenapa? Dapat bagian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahu, apabila Rasulullah memerintahkan para sahabat, ibtadaru amrah, langsung buru-buru bergegas, gercep, gerak cepat, langsung melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai wa idza tawadda'a, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu, ta'adul yaqtiluna ala wudu'ihi, mereka para sahabat ingin memperebutkan bekas, yaitu air yang menyentuh wajah, tangan, rambut, kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan ketika wudu. Itu semua orang berebutan bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dapat, diambil bekas wudunya, diusapin ke wajahnya, diusapin ke badannya. Dan kalau orang-orang nih yang nggak dapat, dari belakang melihat temannya dapat, diambil bekas daripada air yang nempel di mukanya. Biar apa? Biar dapat juga keberkahan. Oh, lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah seperti itu. Nah, ini bulannya, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita mengadakan acara yaitu di malam 12 Rabiul Awal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang-orang yang memiliki cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kelebihan harta, korbankan hartanya. Bagi orang yang gak punya harta, punya tenaga, korbankan tenaganya. Gak punya harta, gak punya tenaga, punya waktu, korbanin waktunya. Ajak orang-orang yang kita cintai untuk menghadiri daripada peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti buru-buru, kita mesti kayak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ramaikan, mari kita gemuruhkan sholawat di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 September, benar? 27 September. Di mana? Di Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa aqimna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.